Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar statistika mengenai ukuran pemusatan data ya. Baik, yang akan kita pelajari pertama adalah mengenai nilai rata-rata atau min. Nah, kita akan mencoba membuat tabel frekuensi data tunggal. Bisa kita lihat cara penyajiannya seperti contoh di sini ya. Di sini ada terdata hasil ulangan matematika dari 30 siswa. Kita kelompokkan dulu antara nilai ulangan, kemudian turusnya, lalu frekuensi. Nah, untuk kolom nilai, kita lihat dari data frekuensi nilai yang terkecilnya. Ada berapa? Yang terkecilnya angka 5 ya. Nah, untuk yang nilai terbesarnya berapa sih di sini? Ternyata angka 9 nih. Oke, kita tulis di kolom nilai ulangan. Kemudian, untuk menghitung turusnya, kita bisa hitung satu-satu supaya lebih mudah. Caranya gimana? Nah, setiap kita menghitung satu, kita coret aja. Nah, misalnya satu kolom ini nih, 5-nya ada 1. Kemudian di kolom yang kedua ada 2 jadi 3. Kolom keempatnya nggak ada. Kolom kelima ada 2. Kolom keenam, ketujuh dan ada berapa? Jadi totalnya ada 8 ya. Sekarang kita hitung yang 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 6 ada 10 frekuensinya. Oke, yang 7 kita lanjut ke yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Nah, yang 8-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, kemudian 4. Berarti cuma ada 4 ya. Yang dapat nilai 9, 1, 2. Udah habis. Yang 9-nya hanya ada 2. Semua udah dicoret kan ini? Berarti semuanya udah betul. Kita jumlahkan nih frekuensinya, ada 30. Nah, cara ngeceknya, kalian lihat di data hasil ulangan itu kan ada 30 siswa. Kemudian kita jumlahkan juga frekuensinya, ada 30 enggak? Kalau misalnya frekuensi yang di sini dijumlahkan ada 30, berarti semua data sudah tercatat. Paham ya? Kita lanjut ke ukuran pemusatan data, yaitu min atau nilai rata-rata. Rumusnya adalah di sini ada X rata-rata atau biasa disebut X bar sama dengan data 1 ditambah data 2 ditambah sampai data yang terakhir itu XN dibagi N itu banyaknya data ya. Nah, atau bisa ditulis juga nih X bar atau X rata-rata sama dengan sigma XI. Sigma itu jumlah ya, dibagi N datanya. Nah, di sini ada juga rumus yang lain, Bu. Apa itu bedanya? Kalau yang ini itu, di situ kan ada frekuensinya nih. Ada nilai ulangannya 5, frekuensinya ada 8. Berarti 5-nya sebanyak 8. Otomatis 5-nya dikali 8. Jadi, datanya dikali dengan frekuensi. Betul. Nah, sama data kedua juga dikali dengan frekuensinya, ditambahkan, dan seterusnya. Sampai habis datanya. Oke, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya. F1 ditambah F2 ditambah sampai akhir, oke? Atau ditulis juga tuh ada X bar sama dengan sigma ya, ada tanda lambang jumlah itu maksudnya. Paham sampai sini ya? Nah, bedanya kalau ini kan jumlah data dibagi banyak nilai. Nah, kalau yang satunya adalah jumlah nilai dikali frekuensi, nilainya datanya dikali frekuensi dibagi jumlah frekuensinya. Kebayang ya? Kita lihat contoh nomor 1. Di sini soalnya adalah tentukan min dari data. Yang ada di sini ya, 4, 3, 2. Nah, sebelum itu kita harus urutkan dulu nih dari yang terkecil sampai yang terbesarnya. Berarti dari angka 2, 3, 4 sampai 8. Nah, rumusnya berarti kita pakai yang pertama, X rata-rata. Datanya itu dibagi banyaknya data. Banyaknya ada berapa? Ada 10. Nah, data-data yang di atasnya nilainya itu ditambahkan semua. Kemudian dibagi dengan jumlahnya sebanyak 10. Yaitu kita dapatkan 54 dibagi 10, hasilnya adalah 5,4. Kita lihat contoh nomor 2. Kalau yang ini ada frekuensinya. Kalau frekuensi pakai rumus yang kedua itu.
Gimana caranya? Ya kita kalikan dulu antara data dan frekuensinya. Pertama kita jumlahkan frekuensinya nih, ada berapa banyak? Ada 40 nih, ada 40 data ya. Kemudian nilai rata-ratanya sama dengan berarti nilai dikalikan dengan frekuensi. Oke, ditambahkan semuanya dan dibagi 40. Nah, setelah itu kita jumlahkan deh, 3 kali 2, 6 ditambah 24 dan seterusnya. Kemudian dibagi banyaknya frekuensi 40. Kita hitung dan menghasilkan 264 dibagi 40 adalah 6,6. Kebayang ya? Nah, ada nggak sih Bu yang lebih simpelnya? Ada dong. Gini caranya, kita buat tabel bantu di sini. Tabel bantunya itu adalah hasil kalinya. Jadi X1 dikali F1, nilainya dikali frekuensinya. Langsung kita jumlahkan, tulis di kolom ini. 3 kali 2, 4 kali 6, dan seterusnya. Nah, yang itu kemudian kita jumlahkan juga. Jadi hasilnya 264. Dan dibagi dengan frekuensinya, tinggal dibagi. Hasilnya adalah 6,6. Jadi nggak capek nulis kalau yang ini, lebih singkat. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Perhatikan di sini, ada nilai, ada frekuensinya juga. Kita langsung tulis tabel bantunya ya. Kita jumlahkan 4 kali 2, 8, dan hasilnya dari frekuensi 20, dari X1 dikali F1 adalah 117. Berarti gimana? 117 dibagi 20. Rata-ratanya adalah hasilnya berapa? 5,85. Kebayangkan kalau yang ini caranya lebih simpel. Menurut Ibu sih anak yang ini. Nah, di sini lihat lagi nih pertanyaannya. Di sini pertanyaannya itu adalah siswa yang mendapat lebih dari nilai rata-rata. Tadi nilai rata-ratanya 5,85 kan? Berarti ada di situ tuh, ada di antara 5 dan 6. Tapi di sini keterangannya lebih dari. Berarti dari 6 ini. Frekuensinya yang kita hitung. Frekuensi itu kan banyaknya. Berarti dari 6 itu banyaknya 5 ditambah 4 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah 11, nilai yang lebih dari rata-rata. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, di sini apa coba yang ditanyakan? Adalah nilai X-nya. Di sini rata-ratanya udah ketemu, Bu, 12. Berarti kita masukin aja rumusnya. Rata-ratanya adalah 12 sama dengan, tulis seperti biasa, kalian gak usah bingung, gak usah pusing, tulis aja kayak biasa. Ditambahkan semua data, kemudian dibagi banyaknya data. Bu, itu ada X-nya. X kan gak bisa, Bu, dijumlahkan. Oke, tujuan kita adalah mencari X. Jadi X-nya dipisahkan aja dulu. Setelah ditambahkan semua angkanya, kita tambah nilai X-nya. Nah, yang 12-nya kita bisa kalikan dengan 10 ya. Berarti 12 dikali 10 120. Kemudian di sini angkanya setelah dijumlahkan hasilnya 109 ditambah X. Oke, X-nya kita pindahkan nih. Jadi tinggal 120 dikurangi 109. X-nya adalah 11. Contoh soal nomor 5. Nah, untuk yang nomor 5 ini sebenarnya sama ya sama nomor 4 tadi. Kalau nomor 4 ini cuman 1, kalau di sini ada frekuensinya, jumlahnya lebih dari 1. Oke, kita bikin tabel bantunya ini. Kita kalikan dari nilai. Bu, ini ada Y-nya nih, Bu. Ya, kita kalikan aja kan, kalau variabel bisa dikali. 80 dikali Y hasilnya 80Y. Kemudian yang 90 dikali 2Y hasilnya 90-nya kali 2 180 dan Y. Ya, kita jumlahin sekarang frekuensinya. Nah, kalau frekuensinya kita bisa menjumlahkan dengan suku sejenis ya. Berarti yang Y ditambah yang Y. Berarti 2Y ditambah Y sama dengan 3Y. Sisanya kita jumlahkan hasilnya 12. Yang kolom X1 kali F1-nya juga sama ya. Yang Y-nya dengan yang Y, variabel, hasilnya 1000 ditambah 260Y. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Berarti tadi yang 1000 ditambah 260Y dibagi 12 ditambah 3Y. Hasilnya adalah, yang tadi kan rata-ratanya udah ada 85 tuh. Oke, kita jumlahkan. Caranya gimana? Kita kali silang. Yang 85 dikali dengan 12 tambah 3Y. Kemudian yang 1000 ditambah 260. Kita kali pelangi, 85 kali 12, kemudian 85 dikali 3Y. Oke, sudah dapat. Kita kumpulkan suku sejenisnya.
1020 dengan 1000 dan 255 Y dengan 260 Y nya. Hasilnya adalah negatif 5Y sama dengan negatif 20. Negatif sama-sama negatif, kita hilangkan. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Jadi Y nya adalah 4. Paham ya? Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, soal yang kayak gini biasanya sering keluar ya. Soalnya adalah dari 8 orang pemain voli, tinggi rata-ratanya 176. Setelah 2 orang keluar dari tim, tinggi rata-ratanya menjadi 175. Tentukan tinggi rata-rata pemain yang keluar. Nah, yang pertama kita cari dulu jumlah tinggi 8 orang itu. Berarti caranya tinggal dibalikin aja. 8 dikali 175 hasilnya 1408. 2 orang keluar berarti tinggal 6 orang kan? Rata-ratanya menjadi 175. Berarti total tingginya itu adalah 1050. Kita kurangi. Dari 1408 dikurangi 1050. Hasilnya berapa coba? Selisih dari kedua perbedaan ini adalah 358. Berarti 358 ini adalah milik tinggi kedua orang yang keluar. Tinggal dibagi 2. Oke, hasilnya adalah 179. Jadi orang yang keluar itu rata-rata tingginya adalah 179. Contoh soal berikutnya sama ya dengan soal yang sebelumnya. Hanya ini ditambah bukan dikurang. Dari 18 adalah nilai rata-ratanya 65. Berarti tinggal dikalikan, hasilnya adalah 1170. Nah, di sini setelah 2 orang ikut susulan, berarti rata-ratanya menjadi 64. 18 ditambah 2 orang 20 dikali 64. Hasilnya adalah 1280. Sekarang selisihnya berapa? 110 orang. 110 orang itu milik si 2 orang siswa yang ikut susulan ini. Tinggal dibagi 2 untuk mencari rata-ratanya. Hasilnya adalah 55. 55 adalah rata-rata siswa yang ikut susulan. Kebayang ya? Untuk contoh soal yang terakhir ini beda sama soal-soal berikutnya. Kita lihat di sini. Nilai rata-rata 9 bilangan itu kan 15. Kemudian nilai rata-rata 11 bilangan lainnya adalah 10. Otomatis di sini jumlahnya adalah 20 bilangan kan? Dari 9 dan 11. Oke, kita masukin rumusnya nih. Rata-rata adalah 9 dikali 15-nya dulu, kemudian ditambah 11 dikali 10, dibagi jumlah nilainya 20. Hasilnya adalah 135 ditambah 110, 245 dibagi 20. Kita dapat 12,25 rata-ratanya. Paham ya? Langsung kerjain latihannya dan jangan dinanti-nanti. Kalau misalnya nggak paham, langsung hubungin ibu ya, nggak usah malu. Wassalamualaikum.